Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Banyak yang memandang kedatangan Imam Mahdi sebagai panggilan hanya untuk berjihad saja, suatu usaha yang agung dalam mempertahankan agama dan keadilan. Namun, mengharapkan Imam Mahdi hanya sekedar untuk berjihad adalah pandangan yang sempit. Terdapat hal yang lebih mendalam dan lebih penting yang diharapkan dari kedatangan beliau, yaitu bimbingan untuk mencapai pengenalan hakiki akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk dipahami bahwa tujuan utama dari kedatangan Imam Mahdi bukan hanya sekedar menggalakkan jihad fisik melawan ketidakadilan, tetapi lebih dari itu adalah untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengenalan ini bukan hanya secara zahir, tetapi juga secara batin. Melalui bimbingan Imam Mahdi, umat Islam diharapkan dapat mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi, di mana mereka dapat merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Mengenal Allah secara zahir berarti mengenali tanda-tanda kebesarannya yang ada di alam semesta. Alam semesta dengan segala keteraturannya adalah manifestasi dari sifat-sifat Allah. Imam Mahdi diharapkan dapat membuka mata hati umat Islam untuk melihat tanda-tanda ini dan merenungkannya, sehingga mereka dapat memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, mengenal Allah secara batin adalah mengenali kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat Allah dan bagaimana sifat-sifat ini tercermin dalam diri kita dan lingkungan sekitar. Imam Mahdi diharapkan dapat membimbing kita untuk merasakan kehadiran Allah dalam hati kita, merasakan cintanya, kasih sayangnya, dan kebijaksanaannya dalam setiap langkah hidup kita. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dalam hidup ini selain mengenal Allah secara hakiki. Pengenalan ini adalah puncak dari segala pencapaian spiritual dan tujuan akhir dari perjalanan hidup seorang muslim. Dengan mengenal Allah, seseorang akan mencapai kedamaian batin yang sejati, kebahagiaan yang tidak tergantung pada kondisi duniawi, dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan hidup. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi akan menjadi pembimbing yang adil dan bijaksana, yang akan mengajarkan umat manusia untuk hidup sesuai dengan ajaran Allah. Beliau akan menegakkan keadilan, menghapuskan penindasan, dan membawa kembali umat manusia kepada jalan yang lurus. Namun lebih dari itu, beliau akan membimbing umat manusia untuk mencapai pengenalan hakiki akan Allah, sehingga setiap individu dapat merasakan kehadiran dan kebesaran Allah dalam hidup mereka. Dengan bimbingan Imam Mahdi, diharapkan umat Islam akan meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Kesadaran ini mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam, pengamalan yang lebih konsisten dari ajaran tersebut, serta peningkatan dalam kualitas ibadah dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran spiritual ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju pengenalan hakiki akan Allah. Perjalanan menuju pengenalan hakiki akan Allah bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Hawa nafsu, godaan dunia,
dan kebodohan spiritual adalah beberapa dari banyak hambatan yang dapat menghalangi perjalanan ini. Namun, dengan bimbingan Imam Mahdi, diharapkan umat Islam dapat mengatasi tantangan ini dan terus maju dalam perjalanan spiritual mereka. Pendidikan dan pembelajaran adalah kunci dalam mencapai pengenalan hakiki akan Allah. Dengan belajar dan memahami ajaran Islam, seseorang dapat mengenal Allah dengan lebih baik. Imam Mahdi diharapkan akan menghidupkan kembali semangat belajar dan menuntut ilmu di kalangan umat Islam, sehingga setiap individu memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama mereka dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengharapkan kedatangan Imam Mahdi hanya untuk sekedar berjihad saja adalah pandangan yang terbatas dan mengabaikan aspek spiritual yang lebih dalam dari ajaran beliau. Imam Mahdi diharapkan tidak hanya sebagai pemimpin yang akan menggalakkan jihad fisik melawan ketidakadilan, tetapi lebih dari itu, sebagai pembimbing spiritual yang akan membawa umat Islam menuju pengenalan hakiki akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengenalan ini adalah tujuan tertinggi dari kehidupan seorang Muslim, di mana mereka dapat merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek hidup mereka, mengenal kebesarannya secara zahir dan batin, dan mencapai kedamaian batin yang sejati. Dengan bimbingan Imam Mahdi, diharapkan umat Islam akan mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas ibadah mereka, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah. Oleh karena itu, dalam menyikapi harapan terhadap kedatangan Imam Mahdi, penting untuk memiliki pandangan yang holistik dan mendalam. Tidak hanya berharap untuk berjihad dalam pengertian fisik, tetapi lebih dari itu, berharap agar beliau dapat membimbing kita dalam perjalanan spiritual yang lebih tinggi, menuju pengenalan hakiki akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tujuan tertinggi dan paling mulia dalam hidup ini. Salah satu perubahan mendasar yang diharapkan terjadi dengan kedatangan beliau adalah peningkatan kesadaran umat Islam terhadap ilmu agama, khususnya ilmu tauhid atau keesaan Allah. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam yang menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan diimani. Namun dalam perjalanan sejarah, pemahaman dan praktik tauhid seringkali mengalami penyimpangan. Banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Kehadiran Imam Mahdi diharapkan dapat meluruskan kembali pemahaman ini dan mengembalikan umat Islam kepada ajaran tauhid yang sebenarnya. Imam Mahdi diharapkan akan mengajarkan ilmu tauhid dengan cara yang langsung dan efektif. Beliau akan mengingatkan umat Islam tentang pentingnya menaruh keyakinan hanya kepada Allah dan menghindari segala bentuk kesyirikan. Melalui bimbingan langsung dari Imam Mahdi, umat Islam diharapkan akan lebih memahami hakikat tauhid, sehingga mereka tidak lagi terpengaruh oleh berbagai bentuk penyimpangan. Selain itu, kehadiran Imam Mahdi juga diharapkan dapat membangkitkan semangat beragama yang lebih kuat di kalangan umat Islam. Banyak orang yang mungkin selama ini kurang peduli atau kurang memahami ajaran agama akan tergerak untuk memperdalam ilmu mereka. Melalui dakwah dan pengajaran yang diberikan oleh Imam Mahdi, mereka akan mendapatkan pencerahan dan motivasi untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Proses pembelajaran ini tentu tidak akan mudah dan cepat, namun dengan kesabaran dan kebijaksanaan Imam Mahdi,
Diharapkan akan banyak orang yang tersadar dan kembali kepada ajaran agama yang sebenarnya. Mereka akan memahami bahwa tauhid adalah dasar dari semua amalan dan perbuatan mereka. Tanpa pemahaman yang benar tentang tauhid, amalan-amalan mereka tidak akan memiliki makna yang sebenarnya. Perubahan yang dibawa oleh Imam Mahdi juga akan berdampak pada tatanan sosial dan moral masyarakat. Dengan pemahaman tauhid yang kuat, masyarakat akan lebih adil, damai, dan harmonis. Mereka akan hidup dengan saling menghormati dan bekerja sama dalam kebaikan. Penyimpangan-penyimpangan sosial yang selama ini terjadi akan berkurang karena masyarakat memiliki dasar moral yang kokoh berdasarkan ajaran tauhid. Dalam konteks global, kehadiran Imam Mahdi diharapkan dapat membawa perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Beliau akan menegakkan hukum Allah dengan adil dan bijaksana, sehingga tidak ada lagi penindasan dan ketidakadilan. Umat manusia akan hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan di bawah naungan ajaran tauhid yang murni. Kesimpulannya, kedatangan Imam Mahdi diharapkan membawa perubahan besar dalam pemahaman dan praktik agama umat Islam. Melalui pengajaran yang mendalam tentang tauhid, umat Islam akan kembali kepada ajaran yang benar dan tidak melenceng dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih damai untuk semua umat manusia. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.